dengan NPM E1D018023. Video kali ini adalah bagaimana mengestimasi model ekonometrika dengan aplikasi metode ordinary least square atau OLS. Dan yang pertama, model yang kita gunakan adalah model regresi sederhana dengan persamaan YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah ET dengan keterangan YT adalah jumlah produksi dengan satuan kilogram, X1 adalah umur pohon dengan satuan tahun, ET adalah error, dan beta 0 sampai beta 1 adalah koefisien regresi. Lalu kita pindah. Di sini saya telah membuka aplikasi Shazam, lalu kita klik di kolom editor perintah-perintah yang harus kita masukkan sesuai dengan perintah OLS. Setelah kita masukkan instruksi-instruksinya ke dalam kolom editor, lalu kita klik run. Nah, ini muncul hasilnya untuk regresi linear sederhana. Lalu kita copy untuk bagian editor dan Shazam di Microsoft Word. Ini adalah tampilan untuk hasil regresi sederhana. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan model regresi berganda dengan persamaan YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah ET dengan keterangan YT adalah jumlah produksi dengan satuan kilogram, X1 adalah luas lahan dengan satuan hektar, X2 umur pohon dengan satuan tahun, X3 jumlah pohon dengan satuan batang, ET adalah error, B0 sampai B3 adalah koefisien regresi. Lalu kita kembali lagi ke Shazam. Di sini untuk model regresi linear berganda kita hanya mengubah pada instruksi kolom baris keempat, yaitu tambahkan X1T dan X3T, karena kita akan menggunakan semua variabel. Lalu kita klik run. Dan ini adalah hasil untuk regresi linear berganda. Kita copy kembali untuk kolom editor dan kolom Shazam ke Microsoft. Begitupun untuk kolom Shazamnya. Nah, ini adalah tampilan hasil-hasil yang telah kita peroleh menggunakan metode OLS. Selanjutnya, hasil analisis ini beberapa bagian sudah saya tandai. Di sini ada nilai R square, nilai F, nilai T hitung untuk setiap variabel, dan matriks kovarian, matriks korelasi. Dan dari hasil analisis yang panjang ini, kita dapat persingkat dalam dua penyajian. Yang pertama adalah dalam bentuk persamaan YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah ET. Lalu kita masukkan nilai-nilainya ini. Warna pink, maksud saya warna ungu di sini adalah nilai konstanta, estimat, koefisien yang bagian yang atas dan di bawah adalah standar error. Kita peroleh nilainya dari yang ini. Lalu untuk yang warna hijau, ini adalah variabel luas lahan dengan nilai yang di atas adalah estimate coefficient dan yang di bawah adalah standar error. Yang warna abu-abu, variabel umur kelapa, yang bagian atas adalah nilai koefisien dan yang bagian bawah adalah standar error. Begitupun untuk warna merah adalah jumlah pohon. Lalu selanjutnya adalah dalam bentuk tabel saji yang terdiri dari dua kolom.
dan beberapa baris yang terdiri dari konstanta, luas lahan, umur kelapa, banyak pohon, dan seterusnya. Di sini ada nilai R square sebagai indikator ketepatan model. Kita cari ke atas. Ini adalah nilai R square-nya. Kita pindahkan ke dalam tabel. Di sini 0,77,25, artinya model yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antara independen dengan dependen sebesar 77%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu untuk di sini ada UGF. Nilai UGF untuk mengetahui pengaruh keseluruhan independen yang kita gunakan terhadap variabel dependen. Cara UGF sama seperti cara uji T, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, tolak H0 dan terima H1. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, yang berarti terima H0 dan tolak H1. Lalu untuk UGF ini kita pindahkan ke dalam tabel. Di sini 2,09. Selanjutnya kita lihat tabel F. Tabel F. Di sini kita lihat tabel F, ada F1 dan F2. Untuk F1, DF pembilang jumlah variabel dikurang 1. Jumlah variabel kita ada 3. Jadi 3 dikurang 1 hasilnya 2 di sini, dan F2 pengertiannya adalah DF penyebut, di mana jumlah observasi dikurangi variabel independen. Jumlah observasi kita ada 30 dikurangi dengan jumlah independen kita ada 3, jadi 30 dikurang 3 hasilnya 27. Kita cari yang nilai 27 pada bagian kedua adalah 3,35. Lalu pindahkan ke dalam kolom di sini 3,35. Yang artinya F hitung sebesar 29,427 dibandingkan dengan F tabel 5% sebesar 3,35, berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1. Yang artinya ketiga variabel independen, yaitu luas lahan, umur kelapa, banyak pohon, itu adalah mempengaruhi variabel dependen atau jumlah produksi kelapa. Selanjutnya, untuk uji statistik atau uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini tabel T 5% kita gunakan seperti kesepakatan kemarin, yaitu 5% 2,056. Luas lahan, kita cari T hitungnya, kita tidak perlu menghitung-hitung membagi-bagikan lagi, kita dapat mengambilnya dari sini, dari nilai T ratio. Di sini kita dapat kita blok, lalu kita copy, kita pindahkan ke sini. Lalu setelah itu kita bandingkan dengan T tabel 5% adalah 2,05. Untuk T hitung 0, luas lahan 0,309, ini berarti lebih kecil dibandingkan dengan T tabel 5% 2,05. Yang artinya terima H0 dan tolak H1. Artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa. Selanjutnya kita lihat pengaruh independen terhadap variabel dependen. Kita lihat di nilai koefisien regresinya di bagian luas lahan yang tidak di dalam kurung K. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Yang artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sebesar 0,51668. Jadi jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka tidak akan berpotensi dalam penambahan jumlah produksi sebesar 0,51668. Dan pernyataan ini tidak sesuai atau tidak sejalan dalam penelitian skripsi dan berdasarkan teori acuan. Variabel luas lahan yang menyatakan variabel luas lahan berpengaruh terhadap variabel jumlah produksi. Hal ini memungkinkan model analisis yang saya gunakan dan yang digunakan oleh peneliti
acuan berbeda. Dan untuk umur kelapa dengan nilai T hitung 0,37 kita peroleh dari sini 0,37 ini, dan dibandingkan dengan T tabel 5% 2,05 yang berarti lebih kecil. T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga terima 0 dan tolak H1. Artinya variabel umur kelapa tidak berpengaruh terhadap variabel produksi kelapa. Dan untuk nilai koefisien regresinya, pada yang berwarna abu-abu ini, kita Ctrl C. Sebesar 0,11466. Artinya variabel umur kelapa tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sebesar 0,11466. Jadi apabila terjadi penambahan 1 nilai X2 atau umur kelapa tidak akan meningkatkan Y atau jumlah produksi sebesar 0,11466. Dan ini sama seperti luas lahan tadi, tidak sejalan atau tidak sama dengan teori acuan dan peneliti skripsi yang menyatakan bahwa umur kelapa itu berpengaruh terhadap jumlah produksi. Hal ini juga memungkinkan model analisis yang saya gunakan dan yang digunakan oleh peneliti berbeda. Dan selanjutnya, untuk jumlah kelapa kita lihat T hitungnya di sini. Yang berwarna merah adalah 7,535. Kita copy, kita pindahkan ke sini. 5,75 dan dibandingkan dengan T hitung, maksud saya T tabel 5% adalah 2,056, yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1, yang berarti variabel jumlah pohon berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa. Selanjutnya untuk pengaruh independen terhadap variabel dependen, kita lihat nilai koefisien regresi dari jumlah kelapa ini. Kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini. Ini berarti variabel jumlah pohon berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sebesar 9,2659. Jadi jika petani menambahkan satu nilai jumlah pohon X3, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani sebanyak 9,2659. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yuniarto 2008 yang menyatakan jumlah pohon sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap usaha tani. Besar kecil produksi dari usaha tani antara lain dipengaruhi oleh jumlah pohon yang digunakan. Untuk memperoleh hasil atau output pertanian, salah satu faktor yang menentukan adalah pohon atau bibit yang ada di lapangan atau yang digunakan oleh dalam menghasilkan produksi pada tanaman, serta pada penelitian terdahulu dari Giuliani 2006. Juga Idris 2006 menyatakan bahwa menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi yang mempengaruhi terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Labuya meliputi luas lahan, jumlah benih, pupuk, insektisida, dan tenaga kerja, di mana keseluruhan faktor-faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Skala kenaikan hasil yang dicapai oleh petani adalah skala kenaikan hasil yang semakin meningkat secara proporsional. Baik, cukup sekian video mengenai cara mengestimasi model ekonometrika aplikasi metode ordinari atau
OLS. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.